Ya. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini ya, saya akan membacakan sedikit tentang pembahasan kita pada malam hari ini. Dalam materi PPKM dengan marketplace kali ini, kita akan membahas tuntas, yaitu bagaimana cara mendapatkan penghasilan dengan hanya modal kuota internet dan HP. Kemudian juga bagaimana cara berjualan tanpa harus stok produk dan tentunya bisa menghasilkan ya teman-teman. Terus apa aja sih strategi market import dari luar negeri, lokal dan juga offline? Menarik sekali ini ya pembahasannya, apalagi untuk kita nih sebagai mahasiswa-mahasiswa ya yang apa namanya membutuhkan pengetahuan lebih tentang bisnis seperti ini. Jadi karena pemateri kita ini sudah datang, Mas Amrul, jadi lebih untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri Mas Amrul untuk menyampaikan atau memaparkan pembahasannya malam ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu ala alihi wasallam ajmain amma ba'd. Hadirin sekalian, teman-teman, ini sebelumnya saya tidak tahu ini pesertanya ini dari mana ya. Pesertanya maksudnya dari ini kan apa ya? eh F apa pesertanya semuanya orang apa namanya FPSB UI ya. Eh, tidak Iya, Mas, jadi ini kajiannya umum, tapi yang Oh, mengadakan umum. itu dari HMI FPSB UI, Oh ya, begitu. oke, langsung saja. Ini berarti umurnya berarti variabel ya. Ada yang dari seusia saya, mungkin ada yang di atas saya, dan mungkin ada di bawah saya. Oke, langsung saya mulai. Kita pakai slide saja. Sebenarnya saya sendiri baru 2 kali Zoom ya, 2 kali kalau Zoom. Kalau yang untuk offline itu sudah sering. Cuman untuk Zoom itu saya 2 kali, dan 2 kali pun ini eh, nggak pernah jadi audien, langsung jadi pembicara terus 2 kali. Jadi ini kamera pun saya belum punya. Ini saya masih pakai kamera digital, belum pakai webcam. Jadi putus-putus. Nanti kasih tahu aja ya kalau putus-putus suaranya. eh kita ini acaranya screen sharing, saya masih di disable nih. Screen sharingnya Mbak Intan atau siapa itu co-hostnya? Screen sharing langsung dari ini ya, dari Mbak Intan ya, atau gimana? Kalau filenya ada di Mas Amrul, boleh langsung di Mas Amrul saja. Oh iya, ada. Masih disable, belum Oh, bisa. Mungkin yang jadi host bisa Oh, jadiin sudah sudah masnya. sudah Oh, sudah ya. oke. sudah sudah. Oke, kita mulai. Ini saya berat juga ya, bagaimana mendapatkan penghasilan dengan hanya modal kuota internet dan apa ini tadi belakangnya nih tulisannya HP ya, kuota internet dan HP. Oke, yang pertama ini saya sendiri ini saya pernah melakukannya, cuman saya mungkin tidak bisa memberikan banyak. Ya, saya pernah mendapatkan hasil dengan modal kuota internet dan bukan HP ya, tapi PC. Cuman kalau sekarang harus butuh modal semuanya. Kemudian bagaimana cara berjualan tanpa harus nyetok barang menghasilkan. Nah, ini juga dulu pernah saya, sekarang masih, cuman sudah saya kurangi strategi market impor dari luar negeri. Ya, kalau ini saya juga masih kecil-kecilan, belum sampai besar. Oke, langsung. Nah, sekarang untuk jualan online ini
yakin nggak kira-kira untuk jualan online ini teman-teman yakin apa enggak? Nah, kalau memang dirasa yakin, maka yang pertama niat, oke ya. Kita niatnya mau kemana gitu loh. Niatnya kita pertama niat kalau jualan online itu nggak ada niat, yang terjadi seperti pengalaman saya itu banyak rekan-rekan yang saya ajarin online 3 hari itu langsung laku barangnya. Barangnya memang langsung laku tapi tidak konsisten. Maksudnya itu hanya untuk iseng-iseng, nggak ada apa namanya, nggak fokus, nggak ada effort, nggak ada usaha untuk mengembangkan bisnis online-nya. Yang pertama niat ya. Kedua luruskan mindset. Nah, mindset untuk jualan online itu kita luruskan dulu, oke. Yang pertama, buka toko online itu bukan sulapan ya. Jadi jangan beranggapan bahwasanya ketika kita membuka toko online tiba-tiba langsung laris, tiba-tiba langsung besar, tiba-tiba langsung bisa mendatangkan untung banyak. Kita jangan pernah berpikir bahwasanya buka toko online itu seperti sulapan seperti itu. Memang ada teman-teman atau rekan-rekan atau mungkin contoh yang sudah kalian lihat sendiri yang sukses tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup dekat. Itu mungkin ada, tetapi tidak banyak. Ada juga toko-toko seperti toko online saya ini butuh proses. Memang awal-awalnya tidak terlalu lancar, cuman selalu ada pesanan. Itu yang membuat saya selalu semangat. Kemudian fokus konsisten. Oke. Fokus dan konsisten. Nah, fokus dan konsisten ini tadi seperti kembali ada hubungannya sama dengan yang nomor 1 tadi, niat. Niatnya kalau kalau kita sudah niat, fokus, eh, konsisten, insya Allah apapun yang nanti kita kerjakan itu bisa sesuai dengan harapan kita. Next, oke. Nah, ini tadi disebutkan lewat marketplace ya, ada nggak di pamflet? Di pamflet ada nggak Mbak Intan? Iya, ada Mas. Ada, oke. Jadi kita pertama kali itu kita harus milih marketplace. Kembali ke poin nomor 2 tadi adalah fokus. Untuk membuka toko online pertama kali itu kita harus fokus mana yang akan kita pilih. Oke. Nah, ketika kita memilih itu kita juga bisa dengan data, bisa juga dengan kenyamanan. Mana yang paling nyaman buat teman-teman untuk memilih marketplace pertama kali jualan online. Kalau saya sendiri dari dulu sampai sekarang favorit saya adalah Tokopedia. Meskipun Tokopedia pernah hampir 2 tahun itu kalah dengan Shopee. Kemarin untuk di kuartal 1 2021 itu sudah naik lagi, ratingnya di atasnya Shopee. Kita coba lihat videonya dulu ya untuk intronya. Waktu saya berapa Mbak Intan? Halo Mbak Intan? Waktu saya berapa ya? Iya, maaf tadi masih commute. Waktunya sampai jam 9. Oke. Saya akan share videonya untuk intronya. Bisa teman-teman tonton mungkin sebentar sebagai pengetahuan. Ini dari mulai tahun 2017. Dilihat pojok kanan bawah itu Q217 berarti kuartal 3 tahun 2017. Kuartal artinya 1 tahun itu kan ada 4 kuartal, berarti 3 bulan. Per 3 bulan. Itu nasib marketplace dari tahun
2017 sampai dengan 2021. Ya, kembali tadi ke yang bagaimana kita memilih marketplace yang baik. Eh, Kalau menurut saya, kalau yang untuk perempuan, mungkin yang cewek-cewek itu cocoknya milihnya Shopee. Tetapi kalau yang cowok bisa Shopee, bisa Tokopedia sih bebas. Cuman karena saya expertnya di Tokopedia, mungkin sekarang sudah nggak expert lagi ya, karena saya sudah nggak terlalu sering megang Tokopedia, sudah dipegang oleh admin. Ya saya masih buka, cuman tidak setiap saat buka. Nanti mungkin yang saya pilih adalah Tokopedia. Ada banyak alasannya kenapa saya pilih Tokopedia. Nanti kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Kemudian strategi. Nah, ini sebenarnya ini apa namanya tantangan buat saya ngisi seminar. Isinya kalau saya kan orang Eskom ya, sebenarnya saya jarang sekali disebut di seminar itu ada namanya Eskom, tapi dituliskan Eskom. Oke, nggak apalah. Ini semuanya saya kira orang psikologi semua. Saya ngasih motivasi, tapi motivasi kepada orang-orang psikologi, kan kebalik ya nggak. Maka untuk strategi ini biasanya sebenarnya saya nggak pernah pakai slide ya. Ketika saya melatih itu nggak pernah slide, langsung ini kan cuma Zoom 1 jam ya. Kalau pelatihan saya biasanya 1 hari langsung praktek, nggak ada motivasi itu sedikit, kemudian teori-teori itu sedikit, langsung praktek kebanyakan. Strategi itu saya nggak bisa, kalau apa namanya, kalau saya ambilkan dari Google, dari artikel-artikel kan sama aja. Soalnya kan saya harus eh, menjelaskan ataupun membagikan kepada rekan-rekan sekalian apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya kerjakan. Bukan strategi orang, bukan cara berpikir orang. Jadi strategi yang paling jitu ketika saya mengasihkan kepada mereka itu ya Mbah Google. Saya suruh tanya Mbah Google. Ya, itu Mbah Google. Makanya kemarin saya juga dapat kosakata baru ini dari teman seangkatan saya. Nih, fas alu YouTube ingkuntum la tak lamun ya. Ini ada yang paham nggak? Fas alu YouTube ingkuntum la tak lamun ya. Jadi kalau kalian nggak paham, tanya aja ke YouTube. Nah, terus saya ngapain ngisi di sini kan? Nah, saya ngisi di sini, saya akan bagikan trik-trik ya. Jadi saya nggak akan ngasih banyak teori, saya hanya akan bercerita tentang saya sendiri, kemudian apa yang saya lakukan, akan saya sharing kepada rekan-rekan bagaimana saya mengawali bisnis online, kemudian bagaimana saya eh, nyetok barang, bagaimana saya berbisnis tanpa punya barang. Oke, sebelum itu kenapa saya tidak perlu banyak apa namanya banyak ngasih motivasi, karena kita lihat contoh videonya. Mungkin teman-teman pernah ada yang lihat video ini. Saya
Anda ingin kaya raya sebelum 30 tahun, kuncinya adalah disiplin dalam bekerja, konsisten, jalin networking, dan doa orang tua. Kakek cangkem, teori tok, prakteknya angel cuk. Angel cuk, bagian yang turu hari ini. Oke, jadi pada awalnya itu kita lihat kayak orang sukses ngasih motivasi kepada orang-orang. Ternyata memang hanya teori saja. Kadang motivasi itu susah karena kita punya kekurangan banyak. Seperti contoh seperti saya. Ini bukan sebenarnya saya bukan orang yang disiplin, bukan orang yang giat. Saya termasuk orang yang sedikit pemalas. Dan saya dulu orangnya orang gamers waktu kuliah. Tapi saya fokus. Ketika saya melakukan sesuatu itu fokus. Nah, ketika saya males itu saya harus apa namanya bagaimana caranya biar saya itu males tapi tetap bisa dapat uang, Kak. Saya ceritakan, oke, sebentar. Nah, jadi saya cerita sejarah sedikit ya. Ketika pertama kali dulu awal-awal bagaimana saya bisa jualan online. Yang pertama kali dulu itu saya pernah daftar PNS tahun 2003. Mungkin sebelum itu lagi ya, jauh sebelum itu rekan-rekan di sini insya Allah lebih pintar, lebih pandai dari saya ya, karena saya di sini paling lama kuliahnya. Mungkin nggak ada yang lebih lama dari saya. Saya itu kuliah masuk Amikom tahun 2014, kemudian 2014, sorry, tahun 2004 saya masuk Amikom. Saya di wisuda tahun 2013. Berarti berapa tahun tuh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Saya kuliah selama 10 tahun. Jadi kalau yang sudah kuliah selama 7 tahun, 6 tahun belum lulus, jangan khawatir. Saya 10 tahun baru kuliah, baru lulus kuliah. Oke. Kemudian bagaimana saya bisa mengawali bisnis online itu dulu pertama-tama karena saya bergelut di bidang jaringan RT RW net ya. Ketika saya bergelut di bidang RT RW net, saya ada kabel itu yang saya stok di rumah. Itu saya pasangkan ketika ada orang yang mau masang saja. Nah, dari situ saya muncul ide bagaimana kenapa kalau kalau kok saya cuma nyetok saja, kabelnya kan eman-eman. Kemudian saya mikir cara bagaimana kalau saya jual saja. Akhirnya saya cari tahu harga termurah di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ternyata masih mahal. Harga kabel itu paling murah waktu saya cek itu Rp1.900 per meter kabelan. Kabelan internet, kalau rekan-rekan tahu, kalau teman-teman tahu yang buat kabel internet warna abu-abu biasanya itu kabelan. Itu saya jual pertama kali 1.700 per meter. Nah, jadi ketika saya jual 1.700 meter kan satu roll isinya 300 meter. Saya jual dengan harga 1.700 dikalikan 300 menjadi 510.000. Nah, dari 350.000 jadi 510.000 kan saya pikirnya untung 170.000. Kenapa enggak saya online kan termurah se-Indonesia, jadi yang beli semakin banyak. Nah, dari situ akhirnya saya mulai laku satu hari sekali, sehari 2 kali. Nah, ketika mulai laku itu dan pembelinya itu belinya cuma 10 meter, 15 meter, itu saya kepikiran lagi kalau kayak gini caranya saya rugi di bensin karena JNE itu jaraknya sekitar paling dekat itu 3 kilo dan jarang buka. Yang paling sering buka itu jaraknya paling dekat 6 kilo JNE waktu itu. Kemudian saya kepikiran untuk membuka JNE. Saya cari tahu ternyata membuka JNE waktu itu gratis dan hanya syaratnya tempatnya rame dan belum ada JNE di sekitar itu. Nah, kemudian setelah buka JNE, saya berpikiran juga bagaimana biar JNE saya laris. Nah,
biar JNE saya laris maka saya harus ngirim barang saya sendiri, otomatis kan seperti itu. Barang yang saya kirim harus harus banyak itu gimana caranya? Ya akhirnya semua barang itu saya upload ya. Jualan toko depan saya upload, saya tanya ke Pak Lek, saya Pak, Pak Lek kita upload semua ya. Oh, silahkan diupload. Akhirnya saya upload, harga pun saya tidak nego, saya sesuai harga jualnya toko depan, hanya saya up harga. Saya upload semua sampai banyak, alhamdulillah itu juga berjalan. Itu tadi salah satu contoh yang cuman modal HP sama kuota internet, berarti saya sudah ya yang poin itu. Itu poin yang untuk pertama tadi. Jadi ketika saya upload, saya nggak punya barang awal-awal. Yang saya punya barang itu cuman kabel sama spare part vapor. Dulu awal-awal saya jualan spare part vapor. Yang lainnya itu barang-barang orang di sekitar desa saya. Kemudian semakin lama jualan saya semakin banyak, dan nanti trik apa namanya untuk selanjutnya kita akan lanjut di slide-slide yang lain lagi. Oke. Untuk sejarah jualan online-nya mungkin cukup sekian. Saya lanjut ke materi. Oke. Peluang. Tadi untuk membuka toko online kita sudah milih marketplace yang cocok untuk kita, misalkan Tokopedia, Kalapak atau Shopee. Tadi kenapa saya pilihkan alasan untuk pakai Tokopedia, karena menurut pengalaman saya ketika membuka aplikasi yang untuk penjual, untuk seller, itu Tokopedia itu cepat sekali untuk dibuka. Tapi untuk Shopee kadang lemot, kadang cepat, padahal dengan koneksi yang sama, dengan kecepatan yang sama. Ini peluang ya. Untuk jualan online itu kita harus membuka pikiran apa namanya lebar-lebar. Yang pertama adalah peluang. Keluhan orang lain adalah peluang. Apa itu keluhan orang lain? Keluhan orang lain adalah, jadi gini loh. Ketika Anda berpikir, teman-teman berpikir di Jogja ini kok nggak ada, misal apa ya, di Jogja ini kok nggak ada MRT ya, itu kalau orang-orang kelas besar. Nah, itu peluang. Kemudian di Jogja ini kok yang jualan misal takoyaki dikit ya, ini peluang. Di Jogja kok yang jualan misal apa namanya pempek sedikit, itu peluang. Jadi keluhan orang lain adalah peluang. Ya, ini saya nyontek dari Jack Ma, pemilik Alibaba. Jadi dia itu Jack Ma itu bilang ketika semua orang itu bisa memproduksi home industry, tetapi mereka punya keterbatasan. Punya keterbatasan apa? Nggak bisa mengekspor barang. Akhirnya Jack Ma membuat Alibaba. Itulah keluhan orang lain, keterbatasan adalah peluang. Kemudian kelebihan kita juga adalah peluang. Misal bisa membuat hasil karya kerajinan tangan bambu seperti Mas Okta ini yang ada ikut di seminar ini, eh, itu adalah suatu kelebihan kita, itu termasuk peluang ya. Jadi ingat, carilah kelemahan kita, carilah keluhan kita, carilah keluhan orang lain yang ada di sekitar kita sebagai peluang. Ya, misal ada yang nyari bambu di sekitar kita itu susah, itu peluang untuk kita. Oke, next kita lanjutkan. Saya tidak akan mengasih menyuruh ataupun menganjurkan kepada rekan-rekan sekalian, kepada teman-teman untuk apa yang dijual, terserah ya, jenengan atau kalian boleh nyontek saya akan menjelaskan bagaimana saya menentukan barang yang mau saya jual. Yang pertama, barang yang bisa dibikin murah ya. Apa maksudnya barang yang bisa dibikin murah?
Jadi kabelan yang tadi saya jual, yang saya ceritakan tadi, saya mulai jualan tahun 2016 itu sebenarnya di Tokopedia sudah ada yang jual satu rollnya 350.000, tetapi tidak dijual eceran, ya. Maka saya jual eceran dengan harga 1.700 per meter. Kalau 300 itu sebenarnya 305 meter ketemunya 510.000 sekian. Sebenarnya bukan 300 meter tapi 305 meter. Jadi lebih mahal siapa? Lebih mahal saya dong, ya kan? Karena saya satu rollnya jadi 510.000, toko yang lain sebelum saya itu yang termurah 350.000, itu yang saya ambil tokonya. Nah, tapi karena belum ada yang jual eceran, saya jual eceran seharga 1.700 per meter, dan itu termurah se-Indonesia waktu itu. Karena waktu itu saya mengejar reputasi toko. Jadi saya kejarnya yang penting eh, kabel saya laris, termurah se-Indonesia, kemudian banyak pembeli dan toko saya naik ratingnya. Kemudian barang hobi. Nah, ini dia. Ini barang hobi ini yang saya jadikan andalan. Misal saya hobinya elektro atau apa, ketika saya membutuhkan sesuatu, misal ini ada tombol di sini, kayak gini, kemudian kayak gini. Ketika Anda itu butuh sesuatu yang pengen beli sesuatu yang dibutuhkan, contoh mau beli, contoh kantor ya, beli spidol kayak gini. Jangan sia-siakan ongkos kirim, jangan pernah sia-siakan ongkos kirim, ya. Ini saya setiap kali beli spidol, karena di JNE itu kan juga butuh spidol. Saya setiap kali beli spidol, saya pasti belinya satu karton, ya, dari Jakarta. Belinya online juga. Nah, saya jual lagi, ya. Jadi saya gunakan untuk saya sendiri dan saya jual. Kemudian barang lokal murah. Nah, maksudnya barang lokal murah itu adalah barang-barang yang ada di sekitar kita. Kayak ini saya terlalu dekat nggak mic-nya? Maaf, ada yang bisa nyautin? Ini mic-nya saya terlalu dekat nggak? Enggak, Mas. Oh, Udah pas. barang lokal murah. Jadi contohnya di daerah saya ini adalah souvenir yang waktu itu ketika saya awal-awal bikin toko online memang benar-benar jarang yang jualan, termasuk orang-orang di sekitar saya. Nah, daripada saya banyak-banyak banyak-banyak keluar apa namanya ngasih tahu mereka capek-capek, cuman cuman dianggap angin yang berlalu gitu aja, mendingan saya sendiri yang jualan online. Akhirnya saya upload produk mereka, ya. Saya tetap bilang sama mereka, bro, aku tak jipuk barangmu, tapi kalau laku baru tak pesankan di tempatmu. Itu murah-murah sekali. Centong, Iro, Solet itu daerah saya. Insya Allah di Indonesia termurah di daerah saya. Makanya ini menjadi andalan yang perlu yang saya pikir waktu itu, waktu awal-awal mulai toko online, itu sesuatu yang istimewa, yang unik, yang perlu dijual ke seluruh Indonesia. Namun sayang sekali karena waktu itu saya mikirnya tokonya biar reputasinya tinggi, harganya juga saya jual murah. Saya hanya untung Rp300, Rp400. Jadi centong seharga Rp900, saya jual 1.300 seperti itu. Jadi dari pengrajin 900 saya jual 1.300. Mungkin ada yang di sekitaran rumah kalian itu ada yang pengrajin bambu atau pengrajin rotan atau pengrajin anyaman atau barang apapun yang hasil lokal murah dan belum di online kan. Mungkin tantangan untuk sekarang sudah susah ya, karena hampir semua di online kan. Ini tantangan kalian yang memang belum pernah buka toko online lebih berat dari saya, karena barang lokalnya itu mungkin hampir hampir semua sekarang sudah di online kan. Nah, sekarang barang hasil karya sendiri. Nah, ini yang bisa mengambil untung banyak dan tentunya tidak ada saingan.
kecuali kalau barang-barang karyanya ditiru orang atau dibajak orang. Contoh produk yang belum saya upload tapi produk saya sendiri, contoh ada eh, running text untuk papan skor badminton digunakan pakai remote, itu hasil karya. Mungkin teman-teman yang punya kreativitas membuat kerajinan kemudian dijual, contoh kayak mobil-mobilan kecil atau miniatur sepeda-sepedaan atau miniatur yang lain yang itu hasil karya sendiri dan unik, tidak ada duanya di Indonesia, itu cepat untuk laku dan bisa menaikkan rating toko. Kemudian barang yang saya temukan yang menurut saya murah. Nah, terkadang ketika saya buka-buka Tokopedia itu secara nggak sadar, barang ini kok banget. Maka saya beli gitu aja. Itu rumus saya kayak gitu. Saya kasih contoh aja ya. Ini kameranya masih kelihatan nggak? Apa delay? Kelihatan nggak Mbak Intan? Ya, kelihatan, Mas. Ini saya jual harga 3.000. Saya belinya itu hanya 1.500. Nah, menurut saya itu USB, lampu LED, karetnya aja. Kalau karet nggak ada apa-apanya ini 1.500 itu sudah murah. Istilahnya karet nggak ada elektroniknya. Ini kok sudah ada elektroniknya, ada USB-nya, kemudian bisa nyala. Harga kok cuma 1.500. Nah, ini barang murah. Saya beli banyak langsungan. Waktu itu saya nyoba-nyobanya cuman 100 pieces. Tapi karena ternyata saya beli di Tokopedia, saya jual di Tokopedia, ternyata barangnya itu laris, saya akhirnya belinya banyak. Jadi setiap ngambil langsung 500 pieces ya. Ini saya jual 3.000, modalnya sekitar 1.700. Jadi bisa dibayangkan sendiri. Kemudian ini. Nih. Ini kira-kira harga berapa? Ada yang pernah beli kayak gini belum ini? 6.000 Harga berapa? Berapa? Sekitar 6.000 7.000. Ya, 6.000 7.000 ya, itu yang termurah atau ada yang murah, yang lebih murah lagi nggak? Ada 4.000. 4. Nah, 8.000. ini kalau merek buku mungkin harganya 12.000. Kalau merek yang kayak gini mungkin ya 7.000 6.000 itu sudah lumrah. Nah, ini saya dapatkan di Tokopedia 1.750. Nanti saya buktikan ya. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti saya buktikan histori transaksi saya. Ini harganya 1.750 saya dapat dari Tokopedia. Karena saya anggap murah, maka saya langsung nyetok banyak. Saya langsung nyetok 600 pieces misalnya. Ya. Itu. Kalau rekan-rekan modalnya mau disebar, misal ada mau disebar nggak cuma satu macam, bisa disebar ke macam-macam. Nah, ini itu yang orang jarang menemukan harga murah, itu trik-triknya harus dikuasai. Kemudian yang selanjutnya barang yang saya tidak perlu nyetok. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau saya nggak perlu nyetok, kenapa nggak saya jual, nggak saya upload gitu loh. Maksudnya ya tetap harus ada konsep syar'inya, itu yang paling baik ya. Jangan asal tubruk aja ya. Itu nanti repot kalau repot di belakang. Misalnya kita ada toko online, kita copy gambarnya, kemudian kita jual dan ketika laku kita baru ambilkan ke tempatnya, nanti malah ada masalah di belakangnya. Mendingan kita bilang dulu, Mas, saya jualkan, saya foto atau saya upload, nanti kalau laku baru tampilkan ke sini. Harga tetap sama enggak apa-apa, nggak usah harga reseller, yang penting saya nggak perlu nyetok barang kayak gitu, enggak apa-apa ya. Jadi ketika kita sudah punya barang orang, kan nggak ada salahnya kita ngupload, nggak ada ruginya. Kalau laku untung, tapi kalau nggak laku nggak rugi, kan ngupload gratis, ngupload di marketplace kan gratis dan bisa sampai ribuan. Bahkan kalau Tokopedia kalau Shopee itu bisa sampai 50.000 produk satu toko, dan kita bisa bikin toko yang banyak kalau kalian punya waktu yang banyak ya.
Yang selanjutnya, barang yang dari luar negeri murah plus pajak bisa dijual mahal. Nah, ini termasuk awal-awal saya jualan tahun 2017 ini saya mulai beli barang dari AliExpress. Saya cek di Tokopedia ternyata harga misal seperti ini ya modalnya sekitar 7.000, 6.000 sampai dengan 8.000. Saya cek pertama kali, dulu saya termasuk korban ya. Saya beli di Tokopedia termurah itu harganya 27.000. Ini 27.000 paling murah di Tokopedia waktu tahun 2017. Setelah saya tahu barang dari luar negeri ternyata harganya cuma 7.000 dan itu mudah. Kalian nggak perlu ilmu tentang impor yang apa namanya yang expert, karena ini pakai AliExpress ya. AliExpress itu mudah sekali, nanti akan saya bahas di slide yang kesekian. Jadi ini saya dapat 6.000 8.000 kok aku beli di Tokopedia 27.000, mending aku beli banyak. Waktu itu saya pertama kali nyoba cuma 20 pieces ya. 20 pieces sekali datang langsung habis. Nah, itu kesalahan saya. Saya nggak nyetok banyak. Akhirnya sekarang saya setiap kali nyetok naik 100, 200. Sekarang setiap kali nyetok 600 pieces. Jadi ini dengan modal 6.000, 7.000, 8.000 saya bisa jual dengan harga 22.000. Waktu itu saya pertama kali jual 25 karena harganya mulai bersaing rusak, turun. Sekarang mentok paling murah 14.900 dan saya ikuti 14.900 itu masih lumayan untungnya, dari modal 8.000 menjadi 14.900 itu termasuk lumayan, apalagi kalau setiap laku banyak. Oke, lanjut. Barang yang banyak dibutuhkan orang sekitar. Nah, orang yang sekitar itu contohnya seperti apa ya? Kalau di kota mungkin susah ya, karena kita nggak saling berbaur. Kalau di desa seperti saya ini, desa kerajinan itu butuh yang namanya kertas, craft. Di sini itu produk souvenir paling utama. Jadi di sini butuh kertas craft. Nah, kertas craft ini saya analisanya itu lama sekali ya, sampai sebulan lebih. Saya menganalisa itu sampai eh, sebulan lebih. Jadi ketika saya sudah dapat barang, saya beli yang termurah, akhirnya saya online kan. Jadi di sini juga laris, dijual offline laris, dan dijual di online juga laris. Eh, itu salah satu contoh yang barang yang banyak dibutuhkan orang sekitar. Nah, ini yang masih ada hubungannya sama yang tadi, berburu barang murah, barang dari offline. Nah, ini termasuk hiburan saya. Barang dari offline ini termasuk sangat hiburan untuk saya karena saya anggap ini kayak jalan-jalan, kayak eh, ya kayak hobi lah gitu. Contoh yang deket-deket aja sini, misal cari cari apa namanya, cari kertas yang termurah, nggak ada, nggak dapat. Saya larinya ke Jakarta. Caranya gimana? Banyak caranya. Yang pertama saya telepon, harganya sekian-sekian. eh Lewat Google Map bisa, lewat apa namanya, lewat website bisa. Biasanya kan sekarang walaupun toko itu tidak online, tempat jualan itu tidak online, tetapi di Google Map itu ada guide ya, ada guide atau orang lain yang mengonlinekan toko tersebut di Google Map. Bukan toko online tapi di Google Map ada. Nah, saya cari dari situ. Dari barang offline ketemu di sini ternyata paling murah. Oke, kita jalan-jalan, misalnya ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Itu kalau kelasnya sudah besar ya. Mungkin nyoba-nyobanya dikit dulu ya, mungkin modal 300.000 atau 400.000. Oh, ternyata barangnya nggak laku, ya sudah, berarti kita tunggu sampai barangnya benar-benar laku, atau mungkin karena saya dapat barangnya terlalu mahal mungkin. Kalau murah nanti lama-lama bisa gede, kita bisa cari barang offline yang lainnya. Kemudian barang dari online itu ya itu tadi dari Tokopedia. Nanti saya contohkan, praktekkan langsung ya, cara
cari barang termurah ya. Cara cari barang termurah saya tidak sertakan di slide tadi. Barang dari online itu ada dari Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Bukalapak ini menjadi tempat belanja paling favorit di tahun 2019 ke bawah. Termasuk saya itu favorit kalau belanja di Bukalapak meskipun harga lebih mahal Bukalapak daripada Tokopedia. Karena apa? Karena waktu itu hanya Bukalapak yang ada kargo, JNE tracking, si cepat kargo, rek itu belum ada. Yang ada hanya Bukalapak. Jadi pengiriman ongkos kirim paling murah dulu untuk pembelian besar-besaran dari Jakarta atau dari kota-kota besar lainnya seperti Surabaya itu lewat Bukalapak. Kemudian untuk sekarang ketika Tokopedia ini sudah mulai membuka yang kargo, ngeri sekali ya, langsung bisa nyelip Shopee. Tadi di kuartal 1 Tokopedia sempat nyelip. Nah, untuk di kuartal 2 mungkin hasilnya bisa direview di Desember nanti mungkin. Itu kemudian barang dari luar negeri. Barang dari luar negeri itu ya ngimpor lah, ngimpor. Nanti mungkin di slide selanjutnya ada nggak ya? Kalau nggak ada nanti tak jelaskan. Ini kita lanjut dulu. Ya jadi ini semuanya ini barang impor semua ya. Ini impor langsung nih impor, impor, ini impor. Banyak sekali barang impornya. Saya juga mulai dari kecil-kecilan dulu impornya dari 2 biji, 3 biji. Yang penting modal cukup. Oke. Nah, ini tadi barang offline cari tahu lewat Google Map, cari tahu lewat web, jadikan hiburan, fokus. Nah, tadi saya lupa sebut, fokus. Kita tetap harus fokus mencari barang. Kalau kita belum ketemu yang termurah, fokus harus dapat yang termurah lagi. Kenapa toko toko online itu kok bisa jual segini? Saya cuma dapat harganya misalnya toko online itu kok bisa jual 3.000, saya kok cuma dapat harga 5.000 misalnya ya. Di toko lain harus cari yang termurah. Kalau memang nggak ada, berarti di toko online tersebut memang termurah se-Indonesia yang bisa kita temukan. Ya, itu cara cari barang offline yang sudah kelas besar ya. Ini kalau masih kelas istilahnya kita masih nyoba-nyoba. Jadi barang-barang yang saya jual ini ada beberapa yang sudah besar. Dulu juga awalnya semua dari kecil. Jadi saya coba stok sedikit. Saya jual laris. Nah, semakin laris barang itu kita pastikan akan mencari induknya ya. Istilahnya kalau dari desa lari ke kecamatan, ke kabupaten seperti itulah nyari mana distributor induknya Indonesia misalnya seperti itu. Ya contoh kabel ya. Saya langsung cari saya saya kemung saya kemungkinan bisa ngimpor sendiri, cuman kalau kabel masih harus ke importir. Nah, saya ke importirnya langsung. Untuk sebelumnya masih ngambil di tempat orang lain, harganya tentunya lebih mahal. Nah, ini yang saya maksud dengan fokus. Fokus seperti pacar ya. Sama itu harus jadian. Seperti istri atau suami, saya harus sama itu. Nah, itu jadi ketika kita cari barang murah atau cari barang offline, kita fokus ya. Meskipun terkadang kalau ketika toko kita sudah mulai membesar, kita fokusnya sudah terbagi ya. Fokus nyari barang ini, tetapi tetap fokus. Jangan apa namanya? Istilahnya jangan pernah kendor. Kalau kendor berarti artinya sudah tidak dapat barangnya itu artinya harus berjualan yang lain. Untuk kelas grosir ya, ini untuk kelas grosir. Oke, nah cari barang baru di Tokopedia. Barang baru yang saya maksud itu apa? Barang baru yang saya maksud itu adalah barang yang kira-kira akan saya stok untuk saya jual, ya. Barang yang kira-kira saya stok yang akan saya jual. Yang pertama barang hobi. Tadi saya sudah sebutkan barang hobi. Jadi seperti ini saya nggak hobi tapi saya sekarang ini lagi menggeluti apa namanya videografi ya. Saya lagi belajar YouTube jadi YouTuber. Nah, saya kan butuhnya lem apa namanya? Light stand. Kemudian
lamp holder itu saya nggak nyetok satu, saya nggak beli satu, saya belinya banyak ya. Langsung beli, misalnya beli tripod, saya langsung beli 50. Ya tentunya tripod yang kelas ecek-ecek lah. Kalau kelas mahal nggak berani nyetok banyak kalau untuk nyoba-nyoba. Saya ini kan nyoba-nyoba, cuma nyoba-nyoba makanya saya cari yang harganya di bawah 30.000 ada. Ternyata tripod yang semurah itu di bawah 30.000. Tripod lampu ya, bukan tripod kamera. Tripod kamera lebih murah lagi ada, tapi kalau tripod lampu beda, dia harus lebih kuat kan. Jadi saya dapat harga murah, saya stok banyak. Kemudian saya tadi sudah saya sebutkan, saya hobi untuk elektronik Arduino, saya nyetok banyak. Kemudian, nah saya ini kemarin mau buat lift ya, karena bangunannya belum jadi. Karena sekarang saya masih mengumpulkan bahan-bahan untuk buat lift yang murah meriah bikinan sendiri. Nah, kemarin untuk baut-bautnya daripada saya beli ke sana ke sini, akhirnya saya online. Saya cari yang termurah, saya nyetok kemarin baut dari paling kecil sampai paling besar, saya cari yang termurah di Tokopedia. Saya sekitar 1 kintal kemarin ada itu baut. Nah, itu hobi ya. Barang hobi itu ketika kita dapat harga murah jangan sia-siakan. Ya, kalau kalian cerita ke teman-teman, wih ini murah lu, nek tuku iki murah lu, belum tentu teman-teman itu mengapresiasi apa yang dikatakan oleh kita ya. Kita udah bilang alah main kaya ngono, ya kan istilahnya seperti itu. Daripada digitukan mendingan tak stok sendiri, tak jual untungnya kan. Barang yang saya tertarik. Nah, barang yang saya tertarik yang kedua. Barang yang saya tertarik ini belum tentu saya butuhkan, tapi kebetulan eh, pas saya searching-searching di Google, di gambar, di web atau di WA, nggak usah sekarang, nggak usah di marketplace, nggak usah di Google ya, di WA ketika kita melihat barang itu kok bagus, ketika kita lihat ini kok barang bagus, seneng, kira-kira kalau orang orang seperti saya itu banyak yang minat, kita stok banyak langsungan. Apa ya, mana yang mau saya contohkan, nggak ada ya. Di gudang mungkin banyak ya, saya barang yang saya sukai tapi istilahnya saya nggak butuh tapi saya suka, saya tertarik. Kembali lagi ke tadi, fokus fokus cari yang termurah dan stok. Nah, barang yang saya sedang butuhkan saat ini sudah ya tadi ya, kayak baut atau tripod ini yang saya pakai lighting loh ini sekarang. Barang terlaris di toko besar tapi bukan termurah. Kira-kira paham nggak? Barang terlaris di toko besar tapi bukan termurah. Ya, jadi barang ketika kita membuka Tokopedia, kita akan tahu apa namanya, kita akan lihat toko itu, kita akan lihat sebuah toko itu toko besar itu dari reputasi yang di Tokopedia. Ketika toko besar itu kita buka, kita urutkan barang-barang yang ada di toko tersebut dari yang pembelian terbanyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ulang lagi diurutkan berdasarkan ulasan yang terbanyak. Nah, jadi ketika ulasan yang banyak itu kita kita jangan beli di toko itu. Meskipun toko tersebut toko besar, toko grosir, kita cari lagi yang termurah. Belum tentu toko besar itu pasti yang termurah. Nah, ini trik saya tahun 2000, mulai tahun 2019 kalau nggak salah. Itu gara-gara gini. Ya, mungkin sedikit agak jelek ya. Ya, kalian yang baik hati ya boleh tidak mengikuti. Saya itu jualan spare part elektronik itu harga 25.000 itu sangat nyaman dan tidak ada yang mengganggu harga. Ya, tiba-tiba semua pelanggan saya itu hampir ya, bukan nggak semua,
kebanyakan pelanggan saya yang beli grosiran itu misalnya beli 50, beli 100 biji, itu kok tiba-tiba nggak ada, dan tiba-tiba ketika saya cari nama barang yang saya jual, ternyata sudah ada yang jualan dan harganya 22.000 dia jualnya. Ya kalau saya jual dengan harga segitu masih untung. Cuman karena saya penasaran, saya lihat barangnya, ternyata yang mengasih ulasan itu orang-orang yang sama beli di toko saya. Nah, waktu itu wah, saya agak panas tahun 2019. Saya lihat, saya cari di toko tersebut yang paling laris apa? Ternyata lampu LED. Nah, ternyata lampu LED. Nah, ternyata lampu LED itu laris, saya langsung impor dari Cina. Saya jual dengan harga yang sama persis kayak dia jualan. Dan di luar dugaan, ternyata di luar dugaan, barangnya laris dan yang pembelinya grosir semua. Itu, nah mulai dari situ saya mulai belajar, kenapa enggak saya tiru aja toko-toko besar yang lain, saya cari yang barang yang terlaris di toko tersebut apa, saya bandingkan di kalau kalau saya beli di luar gimana, kalau beli di dalam gimana. Oke. Jadi barang terlaris di toko besar tapi bukan termurah ya. Jadi ketika kita dapat yang lebih murah, kita jual dengan harga sama di toko besar itu kita masih untung ya. Karena ya kemungkinan besar laku. Selalu manfaatkan momen cashback. Nah, ini yang pasti saya saya tidak lewatkan. Ketika saya belanja, ternyata belanja saya itu udah penuh cuma 6 juta ya. Cuma 6 juta. Saya padahal untuk dapat cashback full itu harus 10 juta. Maka saya mentokin yang 4 juta itu untuk saya cari barang baru lagi. Maksudnya apa cashback kok nggak mentok? Kan biasanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu cashback misalnya 5% sampai dengan 500.000 ya. Kalau saya belanja cuma 1 juta kan dapatnya cuma 50.000. Kalau saya belanja 10 juta saya dapatnya 500.000. Toh kalau saya jual sesuai harga si penjual tadi lagi, saya masih untung dari cashback, ya enggak? Saya beli dari toko Mbak Intan, misalnya punya toko online dengan harga 10 juta, total 10 juta ya. Kemudian saya ecer lagi dengan harga yang sama dengan Mbak Intan. Saya dapat dari cashback. Nah, tetapi saya tidak melakukan itu. Semua barang saya pasti saya naikkan harga. Gak mungkin entah saya ngambil untung dari cashback saja. Nah, ini Pak di tahun 2020 ke bawah itu sebelum ada cashless itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal ya. Jadi bikin toko baru, barangnya dibeli sendiri cari cashbacknya. Tapi sama Tokopedia mungkin sekarang sudah mudah dideteksi dan sudah banyak yang dipolisikan ya. Jadi dengan niatan membeli barang sendiri. Sebenarnya momen cashback ini bagus loh buat pemain baru. Kenapa? Ya kita kan sekarang nggak main curang, benar-benar jualan tetapi jualan kepada teman. Bro, beli barangku bro, di sini ada cashbacknya sekian sekian sekian. Oke, nah nanti jangan lupa komen kok komen review, kasih review, kasih bintang 5. Nah seperti itu bisa untuk momen-momen awal-awal buka toko di Tokopedia. Nih, ini cashback saya selama 2021. Berapa bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan. Ini total cashback saya selama tahun 2021. Dari diskonnya 44.000, cashbacknya 24 juta. Apa beda cashback sama diskon? Kalau diskon itu sebelum kita bayar itu sudah dikurangi harganya. Jadi kita membayarnya sesuai dengan harga dikurang diskon. Kalau cashback kita bayar full, nanti dapat cashbacknya itu setelah transaksi selesai. Dan cashbacknya ini nggak bisa dicairkan ya. Cashbacknya ini nggak bisa dicairkan. Cashbacknya ini hanya bisa untuk beli barang lagi atau untuk membeli pulsa dan lain sebagainya. Ini cashbacknya ini sering saya buat bayar tagihan listrik sama Telkom ya, karena cashbacknya tuh kurang buat bayar itu tiap bulan. Jadi kalian bisa bayangkan ya, cashbacknya segini
Ini dari cashback tok ya. Belum nanti kalau dari keuntungan. Dan rata-rata barang yang saya beli dari Tokopedia, dari manapun toko online, dan kemudian saya jual online di marketplace yang sama, saya ambil rata-rata 25% sampai dengan 50% keuntungan. Ada yang 10%, tapi sedikit. Itu barang-barang yang laris. Kalau barang-barang yang jarang yang jual, saya jual dengan eh, keuntungan 25 sampai 35%. Nah, itu yang ngasih harga bukan saya, sudah admin saya, tapi sudah saya kasih rumus harga sekian 25%, harga sekian 50%, 40% itu sudah ada sendiri ya. Jadi bisa bayangkan sendiri berapa belanja saya. Berapa belanja saya di Tokopedia. Nah, rata-rata orang cashbacknya itu rata-rata yang ada di Tokopedia itu 3% ya. 3%, berarti ini 3%-nya itu 25 juta, dan tidak semua transaksi saya itu pasti ada cashbacknya. Jadi ya mungkin saya belanja di Tokopedia tok tahun ini bisa eh, sudah 1 M-an mungkin ya tahun ini. Nah, ini tadi kayaknya di slide-slide sebelumnya sudah saya rangkep ya. Cari barang dari luar negeri, barang hobi kesukaan sudah. Misal tadi olahraga. Atau kemarin di sini ada salah satu peserta, ini saya kenal orangnya. Dia mesen dari saya hobi ya, hobinya manah ya. Pesen beli dari Cina alat panah. Nah, harusnya kalau di Indonesia itu murah, kenapa nggak nyetok banyak gitu kan? Itu kan kalau ada modal lebih sih ya, itu soalnya barang mahal, termasuk barang mahal, satuannya mahal ya. Barang yang belum banyak penjual di marketplace Indo atau bahkan belum ada yang jual. Nah, ini yang sering saya lakukan ya. Jadi ketika saya cari di AliExpress, itu saya kan seneng searching-searching barang-barang. Ini kok barangnya bagus, atau kira-kira kok barang ini bakalan laris. Nah, saya akan stok barang itu. Kemudian cek harga lokal. Nah, ketika kita cek barang harga lokal, ternyata harga di luar itu jauh lebih tinggi, jauh lebih murah. Kalau dijual di lokal itu bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat. Itu langsung kita stok, kemudian kita jual. Oh ya, ini saya tidak langsung main besar-besaran ya. Maaf ya, sebelumnya tadi mohon maaf, saya eh, tidak menyebutkan bagaimana melangkah awal. Ini kan untuk langkah awal ya. Ini bukan langsung main besar-besaran, tidak. Saya dulu ngambilnya kecil-kecilan. Tokopedia ngambilnya kecil, dari AliExpress ngambilnya kecil. Kalau mau tahu, saya cuman belanja itu setiap transaksi cuman 50.000, 200.000, 300.000, itu awal-awal tahun 2017 dulu saya beli. 300.000, 200.000 itu setiap kali ada untung. Ya, karena saya memang utamanya ini repotnya kalau mau diutamakan online tapi belum ada penghasilan lain, itu mungkin repot ya. Mungkin saya dulu karena memang utamanya bukan jualan online, dulu saya masih dapat ya komisi-komisi dari betulin tukang servis WiFi dulu ya. Saya cari istilahnya toko tukang servis WiFi ya, istilahnya seperti itu. Saya masih dapat untung dari situ. Setiap kali saya dapat untung, saya belikan barang baru. Nah, nanti tetap ada modal yang disediakan untuk restock barang itu ya. Pernah dulu saya ada barang baru itu, saya cuman punya uang sisa 2 juta. Lainnya kan sudah berupa barang. 2 juta itu saya belikan barang baru semua, dan itu spekulasi tingkat tinggi karena saya belum tahu barang itu bakalan laku atau tidak. Nah, dan itu ketika sudah mulai nggak laku atau lakunya itu lama, itu nanti kita akan lupa kalau kita tuh pernah mengeluarkan 2 juta untuk modal itu. Taunya kita sudah berupa aset barang gitu aja lah. Ya, nanti lama-lama pasti akan laku habis juga kalau nggak ada saingan di Indonesia.
teliti dan urutkan berdasarkan termurah termasuk ongkos kirim. Nah, di AliExpress ini setiap kali barang baru ataupun ketika saya mau restock itu saya belanja lagi barang yang sudah habis, itu tetap saya cek urutkan yang termurah. Jika sudah menjadi semakin besar bisa pindah ke Alibaba. Nah, ini dia yang pindah ke Alibaba yang agak susah. Kalau AliExpress itu enak seperti Tokopedia, Bukalapak, tinggal masukkan keranjang, bayar, selesai ya. Kalau AliExpress. Kemudian kalau Alibaba itu harus nego, ada nego, kemudian nanti kargonya pakai apa? Karena dia rata-rata cuman FOB ya, cuma nganter sampai bandara atau nganter sampai pelabuhan saja gratisnya. Selanjutnya diurus ataupun di diurus sendirilah istilahnya. Ya bisa nego sendiri, cuman nanti agak mahal. Kecuali kalau kita main besar-besaran sekalian satu kontainer. Nah, jadi untuk kelas kecil-kecilan awal-awal beli 100.000, 200.000 bisa lewat AliExpress. Ini cara bayarnya ada nggak ya? Sebentar, slide-nya. Nah, trik rahasia saya apa? Ya rahasia. Trik rahasia saya untuk bagaimana tadi kayaknya sudah saya sebutkan semua ya, itu semua trik-trik rahasia saya sudah saya jabarkan, tidak ada yang saya tutup-tutupi, itu semua rahasia saya. Trik rahasianya cuman ini ya saya sebut. Nah, posisikan kita sebagai pembeli toko kita sendiri. Nah, jadi ketika kita mau mengupload barang baru, kita posisikan ketika kita melihat barang itu kita tertarik enggak usah kita minta pendapat orang lain, kita aja sendiri sebagai orang yang menilai. Ketika kita upload itu, wah kayaknya kalau aku jadi pembeli dari toko ini saya kok nggak tertarik lah, lihat gambarnya gini burem nggak jelas kayak gitu. Kemudian gambar menarik, nama yang mudah dicari menurut kita. Nama yang mudah dicari menurut kita itu maksudnya nama apa? Nama barang ya. Ini nyarinya apa nih? Kayak gini. Ini ada yang tahu nggak cara nyarinya apa? Nah, karena saya sendiri juga kalau saya waktu beli kan tahu, oh itu namanya waktu beli namanya itu. Ketika saya mau jual, saya posisikan diri saya sebagai calon pembeli yang nggak tahu barang ini namanya apa. Oke, berarti saya harus upload dengan nama kira-kira orang nyarinya lampu sikat, lampu USB, lampu tidur, lampu power bank, dan lain sebagainya yang kira-kira orang-orang yang namun tetap dicantumkan nama yang memang nama aslinya ini USB lem apa ya ini namanya saya juga nggak tahu. Jadi tetap kita cantumkan nama aslinya tapi dibumbui atau ditambahi dengan nama-nama yang kita sebagai calon pembeli baru kita nggak tahu. Kayak ini. Ya, kalau orang yang orang listrik tahu outbow, ini namanya steker outbow. Tapi kalau orang yang baru kan nggak tahu. Ceklekan isi 2 atau saklar isi 2 atau eh, pemutus listrik. Nah, itu nama ya, nama yang mudah dicari menurut kita. Ya. Kemudian jadikan jualan seperti main game. Nah, ini dia. Ini termasuk rahasia andalan saya itu ketika kita bermain seperti main game itu enak sekali dan nikmat sekali ya. Kayak Mobile Legend ya. Jadi di Tokopedia itu awal-awal saya jualan itu rasanya senangnya minta ampun ketika saya dapat reputasi pertama kali itu namanya bronze itu wah minta ampun senangnya. Kemudian naik jadi silver, dari silver jadi gold. Itu senangnya minta ampun ketika naik. Sama mungkin sama yang dirasakan kayak orang yang dari apa namanya kalau Mobile Legends itu dari pemula sampai menjadi expert itu namanya apa master, terus warrior, terus mythic, terus apa glorical mythic dan lain sebagainya. Nah, anggap jadikan jualan seperti main game. Kita ada levelnya. Kejar level itu ya. Nanti bisa kayak Mobile Legends jadi ya. Yang terutama kemudian
restu orang tua dan doa. Ini trik yang paling jitu adalah restu orang tua dan doa. Ya, sekali lagi yang menggerakkan pembeli itu adalah Allah. Ya. Yang menggerakkan pembeli itu adalah Allah. Harga di toko saya paling murah. Harga di toko orang lain mungkin jauh lebih murah. Tapi yang menggerakkan pembeli itu adalah Allah. Saya tunjukkan satu video bagaimana salah satu pembeli itu tergerak untuk membeli. Ini salah satu video menarik sekali. Video iklan tetapi ini sangat menarik, bisa mengajari kita bagaimana pembeli itu berperilaku. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Oke, kita ketemu. Kita cari. Waduh, udah lebih ya? Sebentar ya. Dikit lagi udah selesai. Ini sebentar ini. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir. Ay, number, number. Motto, tracking. More shifting. I need more trees. More, please. I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Whoa. Everything you got on wood pulp right now. He really loves that thing. Ya, jadi tadi intinya tadi kok apa namanya buku ya tadi ya, apa namanya pabrik buku bisa saking sibuknya gara-gara apa tadi? Ada yang tahu nggak gara-gara apa tadi? Ada yang memperhatikan videonya nggak? Gara-gara kegabutan anak kecil itu, Pak. Oh iya, ya, ya benar sekali itu gara-gara anak kecil tadi. Jadi saya ketika jual, kalau dulu kan boleh jualan rokok di Tokopedia ya. Saya itu semua yang ada di toko-toko sebelah saya upload semua, termasuk rokok saya upload, Pak. Rokok itu kalau mau tahu waktu itu harganya sekitar 19.000. Rokok Jarum Black Cappuccino tahun 2000 berapa ya? Tokopedia masih boleh jualan toko rokok lewat aplikasi waktu itu. Itu saya jual 19.000, pembelinya dari Batam. Ongkos kirimnya 34.000 dan tidak free ongkir. Nggak ada cashback free ongkir dan nggak ada promo. Saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana pembeli itu cara berpikirnya seperti apa, kita nggak tahu. Ya, mau sehebat apapun tukang analis, mau sehebat apapun, tetap kita tidak bisa menebak cara berpikir pembeli ya. Maksudnya menebak dengan benar satu persatu, pembeli ini maunya kayak gini, pembeli itu maunya kayak gitu ya. Makanya restu orang tua dan doa itu penting ya. Boleh jadi kita ini bukan toko termurah, tetapi kita bisa menjadi toko yang terlaris ya. Oh ya, mohon maaf Pak. Waktunya Kami habis. Ya, waktunya udah mau habis. Oh iya. Berapa menit lagi Mas ya? Udah habis ini? Iya, sudah Mas. Mungkin bisa ini. Oh ya sudah. Ya sudah. Kalau habis sudah. Ini stop sharing ya. Oke.
Tak, saya stop. Saya tambah 2 menit lagi ya Mbak ya. Tak Ya. habisin 2 menit ngabisin slide-nya ini. Iya, boleh Mas. Oke, sampai lebih 20. Oke. Ini tadi seperti ranking ada seperti ini. Ini saat ini ranking toko saya, toko Pucang. Barangkali ada yang pernah beli di sini. Eh, kemudian ini, nah ini kalau game itu istilahnya eh, menjadi obsesi saya. Saya harus bisa menjadi seperti ini, apa namanya reputasinya. Dan di sini di toko ini saya ada barang yang saya jual harganya sama. Ini dia jualnya. Nih lihat, Mix ACC ini toko Mix ACC, toko dengan reputasi 1.700.000 ini. Mix ACC harga 48.000. Saya juga jual 48.000. Nah, nanti mungkin triknya karena nggak cukup waktunya, trik cari barangnya kita prakteknya mungkin kalau ada yang nanya aja nanti ya. Oke, silahkan saya kembalikan kepada Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Amrul sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Sangat menambah wawasan kita sekali sebagai mahasiswa tentunya ya. Jadi tadi ada beberapa poin. Poin pertama sih yang saya ambil dari Mas Amrul tadi, kalau ingin melakukan bisnis, itu harus memiliki 3 modal. Jadi yaitu niat, fokus, dan konsisten. Menurut saya itu memang sangat penting sekali ya, jika untuk memulai bisnis, apalagi untuk kita ini sebagai mahasiswa begitu. Ya, untuk langsung saja untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung memperkenalkan diri dan on mic, atau bisa menuliskan menuliskan pertanyaannya di chat box begitu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya Kak. Yang pertanyaannya menarik dan paling aktif ya nanti akan mendapatkan door prize dari panitia tentunya. Saya Kak. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ali Wafa. Saya mau bertanya Kak. Kan gini, kebanyakan yang masih muda-mudi itu, apalagi yang baru masuk seperti lulus SMA atau masuk ke perguruan tinggi itu ingin memulai bisnis kecil-kecilan seperti ya bisnis online maupun offline gitu Kak. Nah pertanyaan saya itu gimana sebenarnya ini kayak gimana ya jalannya, maksudnya kayak motivasinya gitu. Kadang kan kita kalau mau memulai bisnis itu ada beberapa banyak beban pikiran gitu seperti ya kalau misalkan nggak laku gimana lah cara langkah awal yang harus kita lakukan itu apa. Kadang kita itu kebanyakan mikir gitu Kak, akhirnya nggak jadi-jadi. Nah solusinya itu bagaimana? Karena kebanyakan ya kejadiannya memang seperti itu, kita itu sulit buat memulai atau mengambil langkah awal gitu Kak. Terima kasih. Ya, saya jawab. Tadi keburu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi. Jadi tadi kan saya pernah membahas cari barang yang termurah lokal sini dengan harapan ketika kita tidak laku atau apa, nanti pasti lama-lama akan laku kalau kita jual dengan harga yang murah juga, tapi tetap dengan untung. Yang saya bahas juga tadi, ketika bisnis online itu bukan yang utama. Kalau utama pasti harus modal besar ya. Kalau cuman untuk sampingan, kita jangan pernah mengharapkan uang kembali dari bisnis online tersebut. Yang penting kita fokus di prosesnya. Masalah laku nggak laku itu urusan terakhir. Saya juga tadi kan saya jelaskan, ketika saya nyetok barang itu saya nggak berharap uang itu kembali. Saya anggap uang itu sudah hilang, stok barang kayak gitu. Laku alhamdulillah, nggak laku ya alhamdulillah. Itu karena saya memang setiap kali ada masukan saya taruh di barang baru.
Tetapi jauh sebelum itu saya banyak mengupload barang-barang lokal sini dan saya tidak nyetok produk ya. Jadi laba dari situ saya putar ke barang. Untuk motivasi saya sendiri nggak bisa ya. Kalau motivasi kalian apa ya? Kalau saya sendiri males sih. Saya suka tidur soalnya. Nah, karena saya suka tidur, gimana caranya biar saya itu tetap tidur dengan nyenyak gitu loh. Walaupun saya males, saya tetap bisa menghasilkan duit kayak gitu loh. Nah, caranya kayak Mobile Legends tadi. Mobile Legends aja bisa sampai 5 jam kok ngupload barang kok nggak bisa. Padahal ngupload kan gratis. Kita ngupload cari barang di sekitar, bisa sambil komunikasi, latihan lah komunikasi, Pak gimana kalau kita ya jualkan barangnya kayak gini-gini dan lain sebagainya. Oh, ya itu mungkin seperti itu. Iya, gimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah terjawab pertanyaannya? Iya, Oke, sudah. ya, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, on mic. Jika tidak, saya akan membacakan pertanyaan dari chat box yang masuk. Ya, ini pertanyaan dari Refki Agung Purwanto dari UINSI Samarinda. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang paling penting antara personal branding, marketing, atau selling? Dan bagaimana menciptakan kreativitas dalam mengkreasikan produk kita, bukan hanya mengamati, meniru, dan modifikasi, tapi menciptakan sesuatu yang baru, terkhusus untuk kita mahasiswa. Dan apakah algoritma di marketplace Tokopedia itu selalu berubah per tahunnya? Gitu, Mas. Pertanyaannya banyak ya ini. Yang Iya. pertama, Apakah yang paling penting antara personal branding? nah ini kalau amati, tiru, modifikasi itu justru karena memang itu slogan saya ya, amati ATM, amati, tiru, modifikasi. Oke. Nah, seperti kayak niru-niru tadi yang toko-toko besar, ya memang untuk algoritma, saya langsung pertanyaan yang bawah dulu ya. Pertanyaan paling bawah, apakah algoritma di marketplace Tokopedia selalu berubah per tahunnya? Kemungkinan besar iya, karena ketika saya mencari barang saya yang laris, yang paling laris di Tokopedia itu tidak muncul. Yang muncul itu barang-barang yang putih polos, gambarnya tidak ada tulisan-tulisan, itu kebanyakan yang muncul. Putih polos, tidak ada watermark, tidak ada logo toko di gambar. Rata-rata yang muncul. Contoh sisir kayu ya, itu untuk sisir kayu saya cari toko saya itu munculnya itu kalau namanya itu kita tulis agak panjang, misalnya sisir kayu souvenir, itu baru muncul toko saya. Tapi kalau sisir kayu gitu saja, saya kalah bahkan dengan toko-toko yang baru, itu kalah. Itu untuk algoritma menciptakan sesuatu yang baru. Nah, tadi kan sudah saya bahas termasuk membuat produk sendiri untuk dijual. Nah, itu eh, untuk membuat toko kita tetap eksis ya. Tidak semua itu yang amati, tiru, modifikasi, tidak ya. Jadi barang yang ATM itu tadi itu hanya untuk pelengkap. Jadi kadang penjual itu nggak pembeli itu nggak butuh spidol, karena dia itu eman-eman ongkos kirimnya 1 kilo, cuman beli kabel, dia tambahkan spidol, dia tambahkan pulpen, dia tambahkan yang lain. Nah, semakin banyak orang yang menambahkan itu kan rating yang rating jualan kita kan bintangnya atau ulasannya kan naik di satu produk itu. Orang-orang akan berpikir ketika melihat rating, ya memang di hasil pencarian nggak muncul, tapi ketika orang sudah muncul dan orang mengklik produknya, lihat rating, lihat review itu tinggi, dikiranya toko kita itu termurah atau toko kita itu terpercaya nggak? Ya, bintangan belum tentu termurah, bisa juga karena terpercaya. Seperti itu. Ada soalnya sebentar, amati, tiru, modifikasi. Personal branding, marketing, atau selling. Saya tidak kompeten untuk membahas hal itu. Untuk branding, saya semua
produk di toko saya buat toko pucang, dan sampai sekarang banyak sekali yang nyontek. Saya contohkan langsung sebentar ya. Saya share screen sini. Ini gimana caranya keluar dari slide ini gimana ya? Cara keluar, oh ya, exit full screen. Jadi ini toko saya, sebentar. Dan yang upload ini sudah ada program khusus untuk membuat apa namanya gambar. Jadi bukan gambar saya. Maksudnya nggak harus pakai Corel, nggak usah harus pakai Photoshop, ini pakai aplikasi sendiri. Jadi sekali klik langsung muncul toko pucangnya seperti ini. Jadi ini satu-satunya branding yang saya lakukan. Yang lainnya belum ada ya. Jadi saya cuma melakukan ini. Jadi ketika orang membuka link kemudian membuka produk-produk saya, itu saya tahu kalau toko pucang itu pasti dari toko itu, dan tokonya itu toko terkenal. Dan kebetulan ini sudah banyak yang ngopi gambar tanpa menghilangkan toko pucang, dan itu saya senang malahan. Karena apa? Semakin terkenal toko saya meskipun gambarnya nyontek dan tanpa menghilangkan toko pucang. Branding sebentar tadi, stop share. Apa tadi pertanyaannya? Sebentar ini marketing. Kalau untuk marketing saya cuma ngiklan di Tokopedia sesuai sesuai otomatis ikut Tokopedia aja. Saya bayar per hari 25.000 sampai 35.000, karena kalau sekarang nggak bisa disetting otomatis. Dan saya untuk menjual untuk marketing lewat Google Maps, lewat Google itu saya tidak punya waktu ya. Jadi saya nggak kompeten untuk membahas yang bab itu. Yang penting saya di Google Map ada, Google Bisnis ada, dan saya tidak menindaklanjutin. Kemudian selling ya saya jualin ya. Oke, selanjutnya next Mbak Intan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Tadia Sitya Putri dari IAIN Salatiga. Bagaimana cara menentukan produk yang mau dijual? Dan bagaimana cara memunculkan kembali mood yang hilang karena barang tidak laku? Ya, kalau untuk jualannya itu tidak. Kalau jualannya fokus online, sekarang memang agak susah kalau fokus hanya online tok tanpa misalnya sudah punya tanggungan ya. Misalnya sudah nggak ada dapat uang dari orang tua atau tidak dapat tunjangan dari manapun, kemudian kita fokus hanya online. Kita untuk menentukan produk, kita mentok di situ. Ide kita akan mentok karena bagaimana cara menentukan produk yang mau dijual tadi sudah dibahas banyak sekali. Hobi, kemudian termurah, terunik di Indonesia jarang yang jual, termurah, terunik, banyak orang yang butuh. Itu cara termudah untuk menentukan produk apa yang mau dijual. Karena saya modelnya bukan fokus ya. Kebanyakan orang-orang yang memberi materi atau apa, fokuslah di satu produk karena itu lebih baik. Itu tidak berlaku untuk saya, karena saya jualnya apa yang bisa dijual ya. Mungkin suatu saat kalau rekan-rekan lebih maju daripada saya, mungkin satu produk bisa disatukan menjadi satu toko, kemudian produk jenis elektronik satu toko, tetapi tetap kalian yang menjadi pemiliknya. Bagaimana cara memunculkan kembali mood yang hilang karena barang tidak laku? Nah, ini memang susah kalau fokus hanya jualan online. Gimana ya? Saya pernah caranya ketika ada modal lagi saya cari barang lain lagi, itu lupakan saja. Seperti yang saya katakan tadi, cara saya ya, saya nggak bisa menganjurkan untuk kalian untuk teman-teman itu gimana caranya untuk memunculkan mood yang hilang. Kalau saya caranya ya udah lupakan saja untuk barang itu. Barang itu biarkan tetap ada di situ, tetap kita jual, kita cari barang lain lagi. Itu cara saya seperti itu. Nah, nanti semakin lama semakin banyak, saya tidak akan fokus kepada satu barang. Ya, saya fokus untuk mencari harga termurah
itu saya tetap fokus di setiap barangnya, tetapi semakin banyak item itu saya akan semakin tidak hilang moodnya lah. Kalau ini barang nggak laku ya sudah, yang barang yang lain masih banyak yang laku. Jujur ya, waktu dulu saya pertama-tama barang itu tidak ada satu etalase. Ini etalase di samping saya ada etalase. Etalase 1,5 meter ini enggak, dulu waktu tahun 2016 pertama-tama enggak full, sampai 2 tahun itu enggak full etalase. Tapi sekarang sudah banyak gudangnya. Karena apa? Karena memang perbanyak, bahkan saya tidak menggunakan uang untung saya untuk kebanyakan hiburan. Uang saya pokoknya buat putar lagi kayak gitu. Selanjutnya Mbak Intan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Hafid Hadafi. Oh ya teman-teman, ini pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan ya, karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi pertanyaannya dari Hafid yaitu, bagaimana kita menentukan harga dari suatu produk? Apakah kita berhak sepenuhnya menentukan harga suatu produk itu? Ya kita bebas lah menentukan harga produk itu. Kita kira-kira barang itu layak dijual sekian, ya dijual sekian. Contohnya ada salah satu sendok, saya kasih rahasianya ya. Sekalian saya kasih rahasianya ini. Ini kok error ya? Bentar, not responding. Salah satu produk yang saya contohkan, sebentar, maaf, ini baru saja saya upload, belum ada 2 bulan. Ini saya beli dengan harga 2.000. Ya kan saya bebas, saya jual harga 10.000. Saya kira-kira orang akan jual nggak? Ya kalau kira-kira ada orang jual ya, ada orang beli ya saya tak upload 10.000. Ini terjual 6 lumayan. Ini saya belinya 2.000 ya dari tempatnya aslinya. Nah, kalau kita ragu-ragu dengan harga ini, kita bisa kasih harga lain. Misalnya ini ya, FTP 1 roll. FTP 1 roll. FTP. Oh, habis barangnya apa ya? Bentar. Jadi satu barang itu saya upload berkali-kali dengan harga yang berbeda, padahal barangnya sama. Contoh kabel 5 meter saya jual dengan 10.000, 15.000, dan 20.000. Semuanya laku kalau kita ragu-ragu dengan harga. Tapi kita tetap ada patokan. Saya patokannya antara 25% sampai dengan 35% untuk keuntungan. Ada beberapa yang cuma 10%, tapi itu barang-barang grosiran rata-rata. Mbak Intan, itu pertanyaan terakhir ya Mbak ya? Oh iya, pertanyaan terakhir Mas. Sudah terjawab ya berarti? Ya. Pertanyaan terakhir. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, untuk yang pertanyaannya belum terjawab, bisa banget nanti untuk menghubungi langsung Mas Amrul. Nanti bisalah minta nomor teleponnya ke panitia jika ingin berdiskusi lebih lanjut. Semoga pertanyaan jawaban yang disampaikan Mas Amrul bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Dan di sini, oke, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu foto bersama ya. Panitia, ada yang mau screenshot atau saya saja sebagai moderator? Gak ada ya panitianya. Oke. Sekarang ini ya sesi foto bersama. Mungkin yang lain bisa on cam, yang belum on cam, yang jaringannya ini memadai bisa on cam. Iya. Udah ya?
Karena ada 2 slide ya, jadi nanti 2 kali fotonya ya. Udah siap ya semuanya? Oke. Ini nggak ada yang mau on cam lagi. Kalau tidak ada, saya langsung screenshot. Oke, 1, 2, 3. Ke slide kedua. 1, 2, 3. Iya. Oke.